Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita di hari ini kembali melanjutkan kajian kitab Syarh Qatrun Nada karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya selesai kita pelajaran isim-isim yang dijar, alhamdulillah kita ambil dalam satu kali pertemuan. Sekarang ini kita masuk di pembahasan isim-isim yang beramal, amalan fi'il. Ini sudah disebutkan di Mutamimah. Insyaallah, alhamdulillah, jadi kemungkinan mudah insyaallah antum pahami di sini. Iya. Karena sudah lewat sekali. Kita lihat apa yang dikatakan dan dijelaskan oleh Ibn Hisham rahimahullah. Qala rahimahullah, babun ya'malu amala fi'lihi sabatun. Akan beramal amalan fi'ilnya 7. Sabatun fa'il dari ya'malu sebenarnya. Jadi kalau kita terjemahkan itu, tadi kita terjemah bebas saja. Kalau kita terjemahkan sesuai kaidahnya, ada 7 yang beramal amalan fi'il. Ismu fi'ilin, 1. Ismu al-fi'li, isim fi'il. Maksudnya isim tapi bermakna makna apa? Fi'il. Amalannya juga amalan fi'il. Kahayhat wa sahwa, seperti hayhat, soh, dan wai. Bimakna ba'uda waskut wa ajabu. Nah, ini namanya kalau dalam istilah ilmu al-balaghah namanya diitbaq, dilipat maknanya dengan kosakata yang disebutkan di atas. Kan disebutkan 3 kata, hayhat, soh, wai. Terus disebutkan 3 makna. Dan disebutkan satu-satu, langsung juga 3. Ba'uda, waskut, wa a'jab. Maksudnya, hayhat maknanya ba'uda, jauh, telah jauh. Maknanya madi. Soh maknanya uskut, amr, diamlah. Wai maknanya ajab, satajub. Apa kita bilang? Wow, begitu ya. Kalau sini, wai. Ini, tuh kadang kalau kita, wih. Paham kan? Kalau orang Ambon apa? Mamai. Iya. Nah, dia takjub dengannya. Takjub dengannya. Paham, Ibet? Iya. Kalau orang Pindrang apa itu? Hah? Apa? Itu wow. Saya kira itu orang luar. Sama di. Jangan keturunan orang luar. Iya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yuhdaf. Ini dia keunggulannya, dan dia tidak dihilangkan. Beda kalau fiil, ya kan? Fiil sebelumnya bisa dihilangkan. Bahkan ma'mulnya juga bisa dihilangkan, ya kan? Kan bisa hilang fiil ada ma'mul. Bisa juga hilang ma'mul ada fiil di sebelumnya. Tidak apa-apa kalau ada koordinanya. Kalau ada koordinanya, kalau ini tidak boleh dihilangkan. Itu ketentuan pertama. Ketentuan kedua, wala yata'akhkhar an ma'mulihi. Tidak bisa dia diakhirkan dari ma'mulnya. Kalau fiil biasa bisa. Seperti contoh sebelumnya, hada, farikon, hada. Asalnya hada, farikon. Kalau ini tidak bisa. Tidak boleh dia diakhirkan. Harus susunan biasa. Wa kitaballahi alaikum muta'awwalun. Adapun contoh kitaballahi alaikum, maksudnya mereka jadikan alaikum isim fi'il amar, bermakna ilzam, berpeganglah. Kitab Allah, kitab Allah. Paham maknanya? Gimana ini? Tadi kan aturannya apa? Ma'mulnya tidak mendahului apa? Amil alaikum. Sekarang gimana? Ada di depannya. Beliau bilang muta'awwalun, ini ada ta'wilnya. Ini ada ta'wilnya. Jelas kan? Apa ta'wilnya nanti?
bisa dia di-i'rab sebenarnya dia maf'ulun bi dengan fi'il mahdhuf, bukan maf'ulun bi dari alaikum. Alaikum huruf jar biasa, bukan isim fi'il amr. Kita lihat nanti apa ta'wilnya. Yang jelas ini hukum umumnya, hukum asalnya, bahwa ma'mulnya tidak boleh mendahului amil kalau berupa isim fi'il. Wala yubrazu domiruhu, dan dia tidak dinampakkan domirnya, maksudnya dinampakkan di sini tidak pernah menjadi domir baris. Domir itu kan ada dua, ada domir mustatir, ada domir baris. Apa artinya domir mustatir? Domir mustatir adalah apa yang tidak nampak di lafaz. Sementara domir baris adalah apa yang ada di lafaz. Fi'il, antum kan tahu fi'il bisa berupa domirnya domir baris. Seperti misalnya gini, kataba, katabu, mana domirnya? Kalau kataba kan mustatir, kalau kataba baris, alif. Katabu, isim fi'il tidak pernah ada domir barisnya. Karena tidak bisa ditasrif. Hayhata, hayhata, hayhatu. Kan ini isim, tidak bisa ditasrif seperti fi'il. Sama dengan soh, misalnya. Itu kan tadi fi'il madhi, hayhata. Ya kan? Maknanya saja. Sama dengan soh. Soh kan misalnya seperti uskut, uskuta, uskutu. Uskuti, uskuta, uskutna. Kan bisa begitu. Soh tidak bisa. Tidak bisa bilang soh, soha, sohu. Sohi, soha, sohna. Tidak bisa. Dia hanya maknanya saja. Tidak bisa ditasrif seperti fi'il. Tidak pernah. Wa yujzamul mudhari'u fi jawabil tolabi. Dan dia bisa menjazam fi'il mudhari dalam jawaban tolab. Kan sudah pernah lewat di mutamimah. Termasuk alat penjazam siapa? Termasuk alat penjazam siapa? At-tolab. At-tolab. Nah, isim fi'il amr itu termasuk tolab. Isim fi'il amr itu termasuk apa? Tolak. Makanya kalau dia ada, fi'il mudhari setelahnya dijazam. Fi'il mudhari setelahnya dijazam. Minhu darinya. Nah, makanaki tuhmadi au tastarihi. Dibilang makanaki. Dia ilzam makanak. Tetap di tempatmu. Tuhmadi, engkau akan dipuji, au tastarihi, atau kamu akan istirahat, kamu akan tenang. Ada paham ini? Ini tuhmadi majzum, tanda jazmnya adalah hatfun nun. Paham ini? Apa yang menjazm? Itu pertanyaan kita. Apa yang menjazm di sini? Jawabannya adalah isim fi'il amr, isim fi'il, yaitu makanak. Jelas ini? Kemudian kata beliau, wala yunsab, dan tentunya tidak dinasab. Tentunya tidak dinasab. Di sini apalagi di syair ini, karena syarat setelahnya dia dinasab kalau diawali oleh tolab tapi diantara oleh waw ma'iyah atau fa sababiyah. Tentunya. Terus syaratnya dia dijazmkan harus hilang apa? Anu sudah lewat pembahasan. Syarat dia dijazm harus hilang siapa? Fa. Kan dia kan idza saqatatil fa fi jawabi. Fil jawab, kalau hilang fa di jawabannya. Kan kalau ada fa dia jadi fa sabab mansub dengan apa? An. Syarah ini yang pertama yang beramal-amalan fi'il, yaitu isim fi'il. Kata beliau syarah, hadzal babu ma'qudun lil asma'il lati ta'malu amal la af'aliha. Bab ini dibuat untuk isim yang beramal amalan fi'ilnya. Wahya sab'atun, dia ada 7. Ahaduha ismul fi'li. Salah satunya isim fi'il. Wa huwa ala salasati aqsam, dia terbagi 3. Ya tergantung, iya kan? Karena ada isim fi'il bermakna fi'il madhi, ada isim fi'il bermakna fi'il mudhari, ada isim fi'il bermakna fi'il amr. Jadi terbagi 3. Pertama, ma summiya bihil madhi. Apa yang dinamakan dengan isim fi'il madhi? Kahihat, bimakna ba'uda, bermakna ba'uda. Qala syair, berkata penyair, fahayhat al-aqiqu wa man bihi wahayhatu khillun bil aqiqi nawasiluhu. Lihat, hayhat al-aqiqu. Hayhata yang kedua itu adalah taukid.
Al-aqiqu adalah siapa? Adalah fa'il. Ada paham ini? Kan ini fi'il madhi ini, beramal fi'il madhi. Iya. Wa ma summiya bihil amr, apa yang dinamakan dengan amr, yaitu isim fi'il amr, itu maksudnya. Kasoh. Seperti soh bimana uskut, bermakna diamlah. Wa fil hadits, di dalam hadits, idza qulta li sahibika wal imamu yaktub soh faqad lagauta. Kalau antum bilang kepada teman antum dalam keadaan imam sedang khutbah, soh, maka sungguh kamu telah lalai. Apa makna soh di sini? Uskut. Kada ja'a fi ba'di turuq. Demikianlah datang di sebagian jalan hadis. Ya, yaitu pakaikan kata soh. Dipakaikan kata soh. Kemudian yang ketiga, wa masummiya bihil mudhari. Apa yang dinamakan dengan fi'il mudhari? Ya, apa yang dinamakan dengan fi'il mudhari, yaitu isim fi'il mudhari. Kawai bimana ajab, seperti wai, saya takjub, bermakna saya takjub. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Wai ka'annahu la yuflihul kafirun. Jadi wai asalnya wai, baru ka'annahu, cuma kan langsung disambung. Ya, ajabu li adami falahil kafirin. Itu saya merasa takjub akan tidak adanya keberuntungan bagi orang-orang kafir. Wa yuqal fihi wa. Tadi kan wai, dikatakan pula padanya wa. Syair berkata penyair, wa bi abi anti wa fukil asnab. Wah, ini nyeri juga ini. Ka'annama dhurra alaihi az-zarnab. Dia takjub dengan mulut bibirnya. Tapi enggak usah. Jelas wa. Ini kata dia pakai untuk apa ini? Untuk takjub terhadap seorang perempuan itu. Wawahan, ini juga yang ketiga. Wahan, ini yang lebih. Kalau dia sudah takjub sekali, wahan. Itu. Kalau tadi wai biasa, wa biasa. Kalau lebih lagi wahan. Kalau syair, wahan di Salma, summa wahan. Aduh, dia takjub sekali terhadap Salma. Nah, ini memang syair-syair Arab kayak untuk itu. Ya, banyak maknanya itu. Wahan li Salma, summa wahan. Ya laita ainaha lana wafaha. Ngeri sekali. Iya, saking takjubnya dia sampai bilang begitu. Seandainya mata dan mulutnya untuk kami, ya, mulut dia miliki. Betul sekali ini lah, ngeri. Ya, wa min ahkam ismil bil. Dan diantara hukum isim fi'il, annahu la yata'akhkhar an ma'muliha. Dan bahwasannya dia tidak boleh diakhirkan dari ma'mulnya. Tahu ma'mul ya? Yang dia amili, yang menjadi korbannya. Fala yajuzu fi, tidak boleh pada contoh alaika zaidan. Alaika itu termasuk isim fi'il. Iya, maknanya ilzam zaidan, selalu bersama zaidan. Bimana ilzam zaidan. Nah, di ayat juga ada alaikum bi anfusikum. Nah, selalu jaga diri kalian. Alaikum bi sunnati. Apa terjemahannya? Selalulah berpegang dengan sunnahku. Maknanya itu semua isim fi'il itu jangan anggap jar majrur biasa. Kalau bagi pemula jar majrur biasa. Biasanya kalau ada jar majrur alaikum dikedepankan itu isim fi'il. Isim fi'il. Ilzam zaidan. Ayo qal zaidan alaik. Tidak boleh dikatakan seperti itu. Khilafan lil Kisai. Berbeda dengan siapa? Al-Kisai. Fa'innahu ajazahu. Sesungguhnya dia bolehkan. Muhtajjan alaihi biqaulihi ta'ala. Dia berhujjah dengan firman Allah Ta'ala. Kitaballahi alaikum. Ini tadi yang disebutkan di matan yang langsung bilang Ibnu Hisham itu muta'awwal, itu ditawil. Zaiman anna ma'na, dia menyangka bahwasanya arti ayat ini alaikum kitaballah. Paham kan? Ai ilzamu
yaitu berpeganglah dengannya. Wa indal basriyin, tapi menurut orang-orang Basra, anna kitaballahi masdarun, bahasa kitab adalah masdar, mahdhuful amil, dihilangkan amilnya. Wa alaikum jar majrur muta'alliq bih, sementara alaikum jar majrur ya terkait dengan yang dihilangkan. Jadi dia bukan isim fil amr, tapi dia apa? Jar majrur bil amilil muqaddar, apa dengan amil yang disembunyikan. Wa takdir kitaballahi dzalika kitaban alaikum, kitaballahi dzalika kataballahu adzalika kataballahu dzalika kitaban alaikum, itu takdirnya. Wa dalla ala dzalikal muqaddar qauluhu ta'ala, di antara yang menunjukkan yang ditakdirkan itu adalah firman Allah Ta'ala, hurrimat alaikum, di ayat sebelumnya. Jadi intinya kitaba itu masdar. Tahu masdar maksudnya maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak. Jelas ini? Itu takdirnya kataballahu alaika kataba. Itu tadi kataballahu dzalika kitaban. Paham? Kemudian dihilangkan Allahnya, kemudian dijatuhkan setelah kata kitab. Dipahami takdirnya. Jadi alaikum diamili juga ma'mul terhadap fi'il yang dihilangkan. Ma'mulnya juga terhadap fi'il yang dihilangkan. Jadi alaikum jadinya sekarang bukan isim fi'il amr. Paham kan? Tapi dia jar majrur yang biasa. Li'anna tahrima yastalzimul kitabah. Karena namanya pengharaman itu mengharuskan adab ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas kan? Itu dipahami dari siyak namanya. Dipahami dari konteks ayatnya. Ini diantara ta'wilnya. Maksudnya ini adalah uraian kenapa dia tetap di atas kaidah dasar. Yaitu ma'mulnya tidak boleh diawalkan. Amilnya tidak boleh diakhirkan. Adapun ayat tadi, maka inilah ta'wilnya. Inilah keterangannya, penjelasannya. Wa min ahkamihi annahu idza kana dalan 'ala thalab. Di antara hukumnya bahwasanya dia kalau menunjukkan atas tolak, maksudnya isim fil amr. Iya. Jaza jazmul mudhari fi jawabihi. Boleh dijazm fil mudhari dalam jawabannya. Taqul nazali nuhadditska. Lihat. Kenapa ini? Bil jazmi, dengan dibaca jazm. Kama taqul inzil nuhadditska, sama. Antara nazali sama apa? Inzil. Qala syair, berkata penyair, wa qawli kullama jasa'at wa jasa makanaki tuhmadi au tastarihi. Lihat, fa makanak bil asli dharfu makan. Makanak pada asalnya dia dzarf makan. Dzarf maf'ulun bi i'rabnya. Dzarf makan. Wa fil asli dzarf makan. Tsumma nukil an dzalikal makna. Kemudian dipindahkan dari makna itu. Waju ila isman lil fi'li, dan dia dijadikan sebagai isim fi'il. Makna apa artinya makanak? Jadi asalnya kan makanak adalah pada tempatmu. Kan dzarf. Terjemahan asalnya apa? Pada tempatmu. Tapi dipindahkan, dihapus makna itu dan dijadikan maknanya makna isim fi'il amr. Dengan terjemahan apa? Ini usbuti, tetaplah. Iya. Wa qawli tuhmadi mudhari majzum fi jawabi. Tuhmadi mudhari dijazm dengan jawabannya. Wa alamatu jazmi hatfun nun, dan tanda jazmnya adalah penghilangan nun. Mudah saja, alhamdulillah. Wa min ahkamihi, dan termasuk hukumnya. Tapi antum perhatikan itu ya, supaya nanti keluar. Perhatikan makna-makna huruf jar atau dzaraf yang dijadikan isim fi'il amr. Tidak alaikum maknanya ilzam, supaya kalau lewat antum sudah paham. Ya, sama dengan dzaraf juga yang biasa mereka pakai juga, dunak. Dunak maknanya khud, maknanya ambillah. Antum paham ini? Sama dengan ini makanak, artinya nanti antum tidak lihat kamus lagi. Ini makanak maknanya apa? Iya, tinggal kalau makanaki
Makanaki berarti usbuti. Kalau makanaka berarti usbut. Kan maknanya tergantung. Ya, huruf kafnya itu, kikanya. Ya. Kemudian min ahkami termasuk hukumnya. Annahu la yunsab al-fi'lu ba'dal fa fi jawabi. Masya Allah. Makanya belum bilang tadi tidak dinasab. Tidak dinasab. Bahkan ada fa. Paham gak ini? Ini diantara hukumnya. Ini ini kelebihannya atau bisa dikatakan kekurangannya. Karena asalnya setelah tolap yang lain, setelah fa dinasab kan begitu. Tapi kalau tolapnya pakai isim fi'il, ternyata walaupun setelah fa tidak dinasab. Maka yang belum bilang tadi Ibn Hisham bilang la yunsab, hukum umum langsung tidak dinasab. Dia hanya dijazm. Jangan sampai dipahami bisa dinasab secara umum setelah tolap. Maka belum bilang annahu la yunsab al-fi'il ba'dal fa fi jawabi. Bahwasanya tidak dinasab fi'il setelah fa dalam jawabannya. La taqul, antum enggak bilang, enggak katakan maka naki fatuhmadi, enggak. Wala enggak boleh sah fanuhadditsaka. Pakai fa enggak. Bin nasbi fil mawdi'ain, dengan dinasab pada dua tempat itu. Kama taqul, sebagaimana antum katakan usbuti fatuhmadi, uskut fanuhadditsak. Beda. Jadi beda itu fi'il dengan isim fi'il. Dipahami ini? Inilah rahasianya juga. Kenapa kadang ulama mengatakan bahwa ba'da tolab bil fi'il. Setelah tolab dengan fi'il. Artinya maksudnya bukan isim fi'il. Dipahami ini? Di sini semua bisa tersusun. Semua bahasanya itu kita sengaja nggak singgung di tempat lain karena seperti inilah. Kan pemahaman dasar kita, kalau ada tolab, terus ada fa, maka dinasab dengan admut marutan wujuban. Kalau tidak ada fa, maka dijazm. Kan begitu? Ya kan? Itu kan umum untuk tolab. Ternyata tidak semua tolab. Keluar darinya adalah tolab yang bermakna isim fi'il amr. Kalau menjazm iya, perbedaannya dinasab saja. Kalau jazm iya, masuk juga. Tapi kalau dinasab dengan an mudmaratan wujuban, tidak. Antum bisa paham ini? Nah, ini nanti antum harus pikirkan, karena ini keluar dari asal. Keluar dari asal. Masya Allah. Kemudian kata beliau rahimahullah, khilafan lil Kisai. Tapi ingat, bukan berarti semuanya mengatakan seperti itu. Ini berbeda dengan siapa? Al-Kisai. Wa qad qaddamtu hadzal hukm fi dhadril muqaddimah. Dan saya telah sebutkan hukum ini di awal pembahasan matan. Falam ahtaj ila i'adatihi huna. Saya tidak perlu mengulangnya di sini. Saya tidak perlu mengulangnya di sini. Kalau di kitab dengan cetakan ini, coba perhatikan itu perkataannya Nasim di bawah. Undur as-sab'ah ya. Itnain wasitin ba'dal mi'ah. Lihat halaman 162 yang belum sebutkan dulu. Jadi 162 tinggal antum buka kembali di pembahasan nawasib al-mudhari. Di pembahasan nawasib al-mudhari. Antum paham kan? Iya, pas dulu belum singgung. Di pembahasan alat-alat penasab fi'il mudhari. Iya, ketika belum bahas siapa? Washtaratu fit tolab ayakuna bil fi'li. Nah, pas di halaman itu saya persyaratkan, kan belum bilang tolab bil fi'il. Saya persyaratkan hal itu ihtirazan min nahwi qaulika, untuk mengeluarkan dari contoh ucapan antum nazali fanukrimak. Enggak, itu salah. Yang benarnya apa? Nazali fanukrimuk. Stoh fanuhaddidak. Salah. Stoh fanuhadditsuk. Bin nasbi fi jawab ismil fi'li fa innahu la yajuz. Dan dinasab dalam jawaban isim fi'il itu tidak boleh. Khilafan lil Kisai fi ijazatihi dzalika mutlaqah. Nah, berbeda dengan Kisai, dia bolehkan secara mutlak. Memang ada silang pendapat, tapi yang dikuatkan oleh Ibn Hisham tidak. Antum paham ya? Sudah dapat poinnya itu? Itu bisa. Maksudnya di pembahasan Pak Sababiyah di alat penasab fi'il mudhari. Selesai. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala,
Selesai ya berarti ya? Sudah ya? Lanjut itu lagi. Berikutnya. Wal masdar. Maksudnya termasuk yang beramal amal fi'il adalah siapa? Masdar. Kadorbin wa ikram. Seperti dorbin dan ikram. Maksudnya dorbin untuk contoh masdar sulasi. Ikram adalah masdar yang di atas sulasi. Maksudnya yang penting masdar dia beramal. Apakah sulasi atau selain sulasi. Cuma belum persyaratkan. In halla mahallahu fi'ilun ma'an au ma. Walam yakun musaggara, wala mudmaron, wala mahdudan, wala man'utan qoblal amal. Wala mahdufan, wala mafsulan minal ma'muli, wala mu'akharan anhu. Banyak sekali ketentuannya, ketat ternyata. Walau bilang, dia beramal in halla mahallahu fi'il ma'an. Dia beramal kalau mahalnya tempatnya bisa digantikan oleh fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma. Artinya ini masdar bisa ditakwil ke an dan fi'il atau ma bersama fi'il. Paham ini? Itu dia. Bisa ditakwil ke an. Maksudnya ini kan masdar. Biasanya kan masdar itu bisa ditakwil dari an bersama fi'il. Sekarang sebaliknya. Masdar ini akan beramal kalau bisa ditakwil ke an bersama fi'il. Paham? Karena dia kan menggantikan amalan fi'il. Harus bisa ditakwil ke fi'il. Itu alasannya. Atau ma bersama fi'il. Ma di sini maksudnya ma masdariyah, bukan ma nafi. Ma di sini juga adalah ma apa? Ma masdariyah. Walam yakun dengan syarat dia bukan musaggoro. Dia tidak ditasgir. Misalnya dorob menjadi duroib. Dorob menjadi apa? Duroib, bukan ditasgir. Wala mudmaron, tidak pula dia yang sudah diubah menjadi domir. Maksudnya masdarnya sudah disebutkan sebelumnya, sekarang diulang berupa domir, tidak pula. Wala mahdudan, tidak boleh pula dia masdar yang terbatas, apakah penggunaannya ataupun maknanya bahkan. Nah, seperti kata subhanallah, itu kan penggunaannya terbatas pada apa? Masdar, sebagai maf'ul mutlak. Wala man'utan qoblal amal. Tidak boleh dia disifati sebelum beramal. Karena kan kadang ada masdar, dia bisa jadi na'at dulu. Bisa disifati. Misalnya masdar apa? Maf'ul mutlak apa? Kan maf'ul mutlak ada 3. Menguatkan, menjelaskan sifat, menjelaskan adat. Biasanya kapan dia disifati? Ketika menjelaskan nau. Ketika menjelaskan apa? Nau. Iya kan? Biasa dia disifati dulu. Jelas ini. Kalau dia disifati, tidak beramal. Dia harus beramal dulu, baru datang sifat. Baru bisa. Jelas dia kalau ada naat setelahnya, tidak beramal. Pastikan. Kalau dia ada naatnya, tidak beramal. Wala mahdufan, tidak boleh dihilangkan. Tidak boleh dihilangkan. Sementara fi'il kan boleh dihilangkan. Tapi kalau masdar beramal, tidak boleh dihilangkan. Wala mafsulan minal ma'mul. Tidak boleh pula dia dipisahkan dari yang dia amili. Wala mu'akharan an. Tidak boleh pula dia diakhirkan dari ma'mulnya. Artinya sebetulnya harus tetap biasa. Tidak boleh dianya. Tadi kan ma'mulnya tidak boleh dipisah. Sekarang ma'mulnya tidak boleh diakhirkan. Dianya tidak boleh diakhirkan dari apa? Ma'mulnya. Kemudian beliau bilang wa imaluhu mudhofan aktar. Dia beramal dalam keadaan dia sebagai mudhof itu lebih banyak. Nah contoh, laula daf'ullahi nasa. An-nasa maf'ulun bih. Allahi lafdzul jalala ini mudhofun ilai tapi fi mahalli nasbin maf'ulun dia fi mahalli raf'in fa'il. Wa qawli syair dan perkataan penyair ana ala inna dzulma nafsihil mar'ubayyin. Asalnya inna dzulmal mar'u nafsihi. Nafsahu pada dasarnya karena al mar'u itu fa'il dari dzulm, sementara nafsihi itu dia majrur lafadznya tapi fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Dari mana kita tahu? Karena dhamir hi. Dhamir hi itu tidak kembali kepada al-mar'u yang di sana posisinya, tapi yang di depan sini. Paham ya?
Jelas ya? Wa munawwanan akriyas, dan dia juga bisa beramal dalam keadaan dia bertanwin, dan ini akriyas sesuai dengan kias, karena memang asal fiil itu ya tidak ya diidofakan. Nah, au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Au it'amun fi yaumin di masgobatin yatiman. Mana dia? Yatiman. Mana masdarnya yang beramal? It'amun. Tapi masalahnya ini dipisah. Tadi katanya semua tidak boleh apa? Dipisah dari ma'mulnya. Ini gimana? Apa? Nah, ini kan yang memisahkannya adalah siapa? Jar majrur. Yang mana jar majrur ini juga muta'alliq bil masdar. Sebenarnya yang beramal pada fi yaumin di masgobatin siapa? Jadi ini semua masih ma'mulnya. Ini semua adalah masih apa? Ma'mulnya. Syarah. Masih ada? Wabi al-syadun. Dia beramal dalam keadaan dia pakai al-syad. Nah, ini juga Masya Allah penting ini. Kalau ada masdar beral, maka tidak beramal. Maka dia tidak beramal. Kan dianggap syad. Nahu, contohnya adalah wa kaifat tawakki dhahara ma anta raqibuhu. Mana dia? At-tawakki pakai al. Pakai al. Dan katanya dia beramal pada dhahara ma anta raqibuhu. Syarah an-naw tsani min al-asma'il amila amal al-fi'li. Jenis kedua dari isim yang beramal amalan fi'il al-masdar. Wa hal ismu dal 'alal hadath. Dia adalah isim yang menunjukkan atas kejadian, karena dorban kejadian, pemukulan. Al-jari 'alal fi'li, yang ada pada fi'il, kejadian yang ada pada fi'il, karena doroba yadribu dorban. Dorban pukulan. Yad doroba telah memukul. Ya kan? Yadribu sedang atau akan memukul. Berarti kejadian itu ada pada fi'il. Cuman fi'il tambahan waktu. Kador biwal ikram, seperti pukulan dan pemuliaan. Wa inna ma ya'malu bisamaniyati syurut. Dia beramal dengan 8 syarat. Aduha salah satunya ayasihha ayyahulla mahallahu fi'ilun ma'an au ma'a au fi'ilun ma'ama. Sahih, bisa menggantikan kedudukannya fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma. Wal awal qaulika, maka yang pertama contoh ucapan antum, ajabani darbuka zaidan wa yu'jibuni darbuka amron. Fa'innahu, maka sungguhnya yasihu an takul makanal awal, bisa antum katakan di tempat yang pertama a'jabani an darabta zaidan. Bisa digantikan oleh siapa? An bersama fi'il. Wa makana tsani, dan tempat kedua yujibuni an tadriba amron. Masih cuman tadi bersama fi'il madhi, kalau ini bersama fi'il mudhari. Wa tsani yang kedua, nah, yujibuni darbuka zaidan al-ana. Contoh, yujibuni darbuka zaidan al-ana, darbuka zaidan. Hada la yumkin ayyahulla mahallahu an darabta. Nggak bisa. Kan an bermakna istiqbal. Dipahami ini? Kenapa tadi dibilang bisa an bersama fi'il dan ma bersama fi'il? Karena masalahnya kadang dia bermakna al-ana. Sementara an maknanya apa? Apa maknanya an? Dia harfu nasbin wastiqbalin. Dipahami ini? Nggak bisa. Berarti apa takdirnya? Ma. Yang lebih umum penggunaannya. Makanya dia belum bilang gini. Belum bilang ini tidak mungkin. Untuk antum mendudukan kedudukannya an darabta. Dipahami ini? Kan tidak cocok. Li'annahu lil madhi. Wala an tadriba li'annahu lil mustaqbal. Tidak bisa dua-duanya. Tidak bisa. Beliau bilang li'annahu lil mustaqbal. Dua. Walakin yajuzu an taqul fi makani. Akan tapi boleh untuk katakan pada tempatnya ma tadribu wa turidu bima al masdariyah. Tapi ingat, yang antum inginkan dengan mama
masdariyah. Karena ma ini banyak. Ada ma masdariyah, ya kan? Ada ma mausula, ada ma nafi. Tapi di sini yang antum inginkan adalah apa? Ma masdariyah itu. Iya. Mitlah fi qoulihi ta'ala. Semisal dengannya dalam firman Allah Ta'ala bima rahubat. Sama, ma di situ adalah ma apa? Masdariyah. Wa qouli ta'ala waddu ma anittum. Sama semua itu. Ma anittum ay bi ruhbikum wa anatakum. Itu asalnya kalau tidak ada ma. Kan dia kan bisa ditakdirkan fiil setelahnya bersama dia menjadi mas. Sama ini, fiilnya harus masdarnya harus bisa ditakwil lagi ke ma bersama fiil. Itu cara beramal. Wala juzu fi qaulika, enggak boleh dalam ucapan antum dorban zaidan, enggak boleh. Anta takida anna zaidan ma'mulun li dorban. Yaitu antum yakini bahwasanya zaidan adalah ma'mulnya untuk dorban. Khilafan liqaumin minan nahwiyin. Berbeda dengan sekelompok orang dari kalangan nahwu. Li'anal masdaru huna innama yahulla mahallahul fi'lu wahdah biduni an wa ma. Karena fi'il di sini dia menduduki kedudukan fi'il masdar di sini, dia menduduki kedudukan fi'il sendiri tanpa ada ma, an, tanpa ada ma. Tanpa ada an, tanpa ada apa? Ma. Dia ditawil langsung ke fi'il, bukan fi'il bersama an atau fi'il bersama ma, bukan. Taqulu idrib zaidan. Iya, antum katakan idrib zaidan karena artinya dorban zaidan, idrib zaidan karena dorban di situ ada naib an fi'il amr. Paham? Dia adalah pengganti dari fi'il amr. Nah, fi'il amr tidak pernah masuk ma, tidak bisa masuk ma, tidak bisa masuk an. Wa inna ma zaidan mansubun bi fi'lil mahdhuf an-nasib lil masdar. Sungguhnya zaid adalah mansub dengan fi'il yang dihilangkan yang menasab masdar. Kan asalnya idrib dorban zaidan. Paham ya? Jelas ini? Iya. Wala yajuzu fina dan tidak boleh pada contoh. Bi zaidin, marartu bi zaidin. Fa idza lahu sautun sauta himarin. Antasiba saut. Katanya. Tidak boleh ini contoh. Saya melewati Zaid, tiba-tiba dia punya suara seperti suara keledai. Tiba-tiba dia lewat, dia bersuara seperti suara keledai. Zaid. Katanya, saut. Tidak boleh katanya, la yajuz antang siba sautut tani. Tidak boleh antum mansub saut yang kedua. Sautun sauta himarin. Bisautil awal. Maksudnya antum nasab dengan saut yang pertama. Maksudnya yang beramal pada saut yang kedua adalah saut yang pertama. Tidak boleh katanya. Kenapa bisa? Li'annahu la yahulla mahallal awal fi'il. Karena saut pertama tidak bisa digantikan oleh fi'il tempatnya. Kan syaratnya dia bisa beramal kalau bisa ta'wil ke fi'il bersamaan atau fi'il bersama ma. Kalau hanya fi'il saja tanpa an, tanpa ma, nggak bisa. Tadi, Zaidan, dorban Zaidan. Kan ini takdirnya idrib Zaidan. Dipahami? Nggak ada ma, nggak ada an. Yang ini, kenapa nggak bisa ini? Karena nggak bisa ditakwil ke fi'il. Antum bisa paham ini? Karena sautun yang pertama tidak bisa ditakwil ke fi'il. Kenapa bisa? Wala ma'a harfi masdarin. Tidak pula bersama huruf masdar. Maksudnya an atau ma. Wala biduni, tidak pula tanpanya. Li'annal makna ya'badalik. Karena makna tidak menginginkan hal itu. Li'annal murad, karena yang diinginkan di sini. Annaka mararta bi Zaidin. Yang antum inginkan maknanya. Antum lewat Zaid. Ya, maror tabih wa huwa fi halati taswitihi, dalam keadaan dia bersuara. La annahu hadatha taswit inda mururik. Bukan dia mengadakan atau memunculkan suara ketika kamu muncul. Kamu lewat. Jadi bukan antum lewat dia bersuara, bukan. Antum lewat dia sedang bersuara.
Antum bisa pahami? Beda itu? Beda nggak? Bisa nggak antum bedakan? Beda itu ketika antum datang dia bersuara, atau ketika antum datang saat dia bersuara. Yang bisa ditakwil itu kalau antum datang langsung dia bersuara. Ini bisa. Iya kan? Karena akan bermakna apa? Akan. Atau bisa bermakna apa? Apa tadi? Sekarang. Iya kan? Bisa takwil dengan ma. Kan begitu. Sementara ini Zaid sudah bersuara, antum lewat. Paham maknanya? Lihat maknanya. Lihat maknanya. Lihat contohnya. Marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun sauta himar. Saya melewati Zaid. Maka tiba-tiba saya jumpai ini, tiba-tiba fa'nya idanya pujaiyah. Tiba-tiba saya mendengar dia punya suara seperti suara keledai. Iya kan? Dipahami ini? Bukan dia adakan suara ini saat dia apa? Lewat. Paham keinginan penulis? Berarti tidak bisa ditakwil kemana? Fi'il bersamaan, tidak pula di fi'il saja. Iya kan? Tidak bisa bersamaan huruf masdar, tidak pula antum bisa takwil ke fi'il. Apa takwilnya ke fi'il ini jadinya? Kan tidak bisa. Maka sautun yang pertama tidak beramal pada saut yang kedua. Maknanya tidak cocok. Maknanya tidak cocok. Pertanyaannya, kenapa paling nasab itu? Kenapa dia baca sauta? Nah, i'rabnya tinggal kita arahkan ke iskotil khafid. Kita katakan marartu bi Zaidin fa idza lahu sautun ka sauti himar. Itu asalnya. Ka sauti himar, dihilangkan ka-nya, maka dinasab di atas iskot al-khafid, bukan dinasab dengan masdar. Saut. Jelas kan? Ini syarat pertama. Asyartu tsani, syarat kedua. Allah yakuna mustaghara, tidak boleh dia dibuat tasgir. Wazan fu'ail. Fala juz ajabni duroi buka Zaidan, tidak boleh. Wala yakhtalifun nahwiyun fi dzalik. Ulama nahwu tidak berselisih dalam hal ini. Wa qasa ala dzalika ba'dhumul masdar al-majmu'. Sebagian mereka mengkiaskan demikian pula masdar yang dijamak. Sebagaimana masdar yang ditasgir itu kan karena berubah bentuknya, maka demikian pula masdar kalau dijamak juga tidak beramal. Kalau ditasgir disepakati tidak beramal. Kalau dijamak mereka juga kiaskan. Famana imalahu hamlan allahu alal musaghar. Mereka juga tidak membolehkan beramal karena mereka mengkiaskan di atas yang ditasgir. Lianna kullan minhuma mubayyinun lil fi'l. Karena setiap dari keduanya berbeda dengan fi'il. Karena setiap dari keduanya berbeda dengan fi'il. Ya kan? Kapan ditasgir? Berbeda sudah dari fi'il. Demikian pula kalau dijamak. Wa ajaza katsirun minhum i'malahu. Tapi kebanyakan dari ulama membolehkan kalau dijamak. Beda tasgir, beda jamak. Wasdadallu binahwi qawlihi. Mereka berdalil dengan seperti contohnya perkataan penyair. Wa'atta wa kana al-qurba minka sajiyatan mawa'id urqubin akhahu biyatrab. Mana dia? Mawa'id, jama dari mau'id, masdar mimi. Ya, dan dia di sini mudhaf, urqub mudhafun ilai. Akhah maf'ulun bih. Itu dia. Itu dikatakan. Iya. Jadi dari sini kalau tasgir disepakati tidak beramal. Kalau jamak ada diperselisihkan, tapi kebanyakan ahli nahwu mengatakan apa? Beramal walaupun dia jamak. Ya, asal yang ketiga. Allah yakuna mudmaro. Tidak boleh dia berupa domir. Tidak boleh dia berupa domir. Yaqul darbi Zaidan hasanun wa huwa amron qabihun. Wahwa maksudnya wadorbi amron qabihun. Jadi huwa ini adalah domir yang kembali kepada siapa? Dorbi. Paham? Iya, maksudnya huwa di sini beramal. Paham? Tidak boleh begini.
Fala taqul, tidak boleh antum katakan seperti itu. Li'annahu laisa fihi lafdzul fi'il. Karena tidak ada padanya lafaz apa? Fi'il. Wa ajaza dzalikal kufiyun. Orang-orang Kufah membolehkan hal itu. Wastadallu biqaulihi. Dia berdalil dengan perkataan penyair, wa mal harbu illa ma alimtum wa dhuqtum wa ma huwa anha bil haditsil murajjam. Mana dia? Wa ma huwa ai wa mal haditsu anha bil haditsil murajjam. Yaitu huwa di sini katanya sebagai badal, ya, sebagai dhamir yang kembali ke al hadits yang disebutkan setelahnya. Ini mereka pakai berdalil. Qalu fa anha muta'alliq bid dhamir. Mereka bilang anha, siapa yang beramal pada anha? Mereka bilang huwa. Paham gak ini? Yang beramal barusan ini. Yang beramal pada anha adalah siapa? Huwa. Biasanya yang beramal padanya mustakirun kah, atau hasilun, atau kain, iya kan? Kalau tidak ada apa-apa, itu kata mereka. Iya. Tapi wahadal bait nadirun qabilun lita'wil. Tapi bait ini sedikit jarang masih bisa menerima ta'wil. Fala tubana alaihi qaidah. Maka tidak dibangun di atas kaidah. Karena an-nadir la hukmalah. Yang sedikit itu tidak punya hukum. Yang jarang terjadi itu tidak bisa dibangun padanya apa? Syarat berikutnya keempat, kita akhirkan saja karena tidak bisa selesai hari ini masdarnya. Alhamdulillah, kita akhirkan besok. Ini yang paling panjang masdar saja, yang paling panjang masdar. Karena banyak tambahan dari Ibnu Hisham rahimahullahu taala, masya Allah. Mana? Huna innama enggak. Bukan, itu sudah titik. Kam gini, la yajuzu fi qaulika, enggak boleh pada ucapan antum dorban Zaidan anta takida, antum tidak boleh antum yakini kalau Zaidan ma'mul untuk dorban. Dah, ma'mul untuk dorban. Karena di sini yang beramal bukan dorban. Yang beramal adalah fi'il yang dihilangkan. Ya kan? Khilafan liqaumin min nahwiin. Berbeda untuk sekelompok orang dari nahwu. Mereka bilang yang menasabnya adalah dorban. Dah? Terus titim itu sudah. Li'annal masdar huna. Kenapa di sini tidak bisa? Itu sih. Kan la yajuz, enggak boleh. Kenapa di sini tidak bisa? Bukan perkataan sebagian nahwu tadi. Kalau nahwu kan mengatakan boleh. Ini menjelaskan kenapa tidak boleh. Kan kalau bilang la yajuz anta takida anna Zaidan ma'mul li dorban. Indah? Setelah itu khilafan li qaumin minan nahwiin. Berbeda dengan sekelompok orang dari ulama nahwu. Sudah selesai itu. Belum jelaskan lagi kenapa tidak bisa. Nah, li'annal masdar huna, karena masdar di sini yaitu dorban, innama yahullu mahallahul fi'il wahdah. Karena di sini dia menggantikan kedudukan fi'il saja. Karena dorban Zaidan sama dengan idrib Zaidan, bukan menggantikan kedudukan. Kan mereka bilang boleh. Sekelompok nahwu, dia di sini bilang tidak boleh. Kenapa? Karena dia tidak menduduki kedudukan an bersama fiil atau ma bersama fiil. Di sini dia hanya menduduki kedudukan fiil to. Karena dorban Zaidan takdirnya apa? Idrib Zaidan. Ya kan? Biduni an wa ma. Tanpa an tanpa ma. Takul antum katakan idrib Zaidan. Ini dia. Udah? Makanya Zaidannya tidak nasab dengan dorban. Bukan ma'mulnya siapa? Dorban. Tapi ma'mulnya apa? Fi'il yang dihilangkan. Dia hanya sebagai pengganti. Domin yang tidak dinampakkan. Terus yang pada alaikum itu hukumnya yang pada alaikum. Hukumnya tidak ada apa-apa.
Kan ini alaikum sudah jadi satu. Isim fi'il amr. Bukan lagi bilang ala huruf jar, kum dhamir majrur, bukan lagi begitu. Nah, sama dengan makanak, dunak. Jadi bukan duna, makanak, mudhaf, kam, mudhafun ilai, bukan lagi. Dia sudah jadi satu kata ini. Katanya apa? Isim fi'il amr. Ada tanya lagi? Tidak ada, alhamdulillah. Insyaallah masih kita lanjutkan lagi besok syarat keempat. Ini kan ada berapa syarat tadi? 8. Kita baru bahas berapa? 3. Ya, insyaallah syarat berikutnya lagi. Subhanallah.